Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Limuddin, NIM 2204045020113, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sentuhan, dimulai dari apa itu komunikasi sentuhan, bentuk-bentuk komunikasi sentuhan, dan contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sentuhan merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Sentuhan yang dilakukan oleh wanita dan pria biasanya memiliki arti yang berbeda. Sentuhan adalah perilaku, merupakan tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, belayan, pegangan seperti berjabat tangan, rabaan, hingga sentuhan lembut. Sentuhan tidak bersifat acak, melainkan sesuatu strategi komunikasi yang sangat penting. Touching adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik itu bentuk positif maupun negatif. Menurut bentuknya, sentuhan badan dibagi atas 3 macam, yaitu kasih sayang, keakraban, dan simpati. Adapun bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan, yaitu yang pertama, kinestetik. Kinestetik ialah isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Yang kedua, sosiofugal ialah isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Umumnya, orang Amerika dan Asia Timur dalam menunjukkan persahabatan ditandai dengan berjabat tangan, sedangkan orang Arab dan Asia Selatan menunjukkan persahabatan melalui sentuhan pundak atau berpelukan. Yang ketiga yaitu bentuk termal, ialah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim, misalnya menutup punggung karena sudah lama tidak bertemu. Adapun contoh-contoh dari komunikasi sentuhan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yang pertama yaitu dalam hal positif. Nah, contohnya itu pada saat kita bertemu dengan orang lain, kita biasa melakukan jabat tangan. Yang kedua, kita bergandengan tangan pada saat kita sedang berjalan dengan teman kita, dengan orang tua kita, ataupun dengan orang lain. Yang ketiga, kita melakukan rangkulan pada saat kita lama tidak bertemu dengan sahabat lama kita. Yang kedua itu dalam bentuk negatif. Contohnya seperti dalam hal pelecehan seksual, seperti orang lain yang tiba-tiba meraba kita. Misalnya kita sudah tidak lama bertemu dengannya, tiba-tiba kita bertemu lalu orang tersebut meraba-raba kita. Itulah yang dimaksud dengan contoh negatif dalam komunikasi sentuhan. Di dalam faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa ada 80% komunikasi antar manusia dilakukan secara nonverbal. Banyak interaksi dan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat yang berwujud nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah menyampaikan arti atau pesan yang meliputi ketidakhadiran simbol-simbol atau suara sebagai perwujudan suara. Salah satu komunikasi nonverbal adalah komunikasi sentuhan yang digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan juga simpati. Cara Anda membelai atau memberi sentuhan pada lawan bicara Anda itu disebut dengan haptika. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.